Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Senang kembali di pagi hari ini saya berada di channel YouTube ini untuk memberkati Anda dalam penyampaian firman Tuhan. Dan renungan pada pagi hari ini saya beri judul Tuhan mampukan aku menahan diri. Mari kita membaca di dalam surat Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, inilah 9 buah roh yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pada waktu itu. Dan dari 9 buah roh ini saya tertarik untuk membahas apa yang namanya penguasaan diri. Tahukah saudara, penguasaan diri adalah hal yang penting dan sangat diperlukan dalam kehidupan. Ketika seseorang hidup tanpa penguasaan diri, maka ada banyak sikap dan tindakannya kemudian tidak terkontrol. Dan pada suatu kali ini akan membawa sebuah kerugian dan kegagalan dalam kehidupannya. Namun sebaliknya, ketika seseorang mampu hidup di dalam penguasaan diri, maka ia akan menjadi pribadi yang berpikir lebih matang, bersikap lebih tenang, dan bertindak lebih hati-hati. Dan saya berkata bahwa penguasaan diri merupakan sebuah pondasi yang sangat penting bagi pengembangan karakter yang lainnya. Saudara, di dalam Alkitab ada beberapa contoh yang menunjukkan bagaimana orang-orang yang tidak mampu menguasai dirinya. Mereka tidak mampu menahan diri sehingga mengakibatkan kehancuran bagi kehidupan mereka. Salah satunya adalah Kain. Kain ketika ia dalam keadaan ia marah, maka ia tidak mampu mengendalikan dirinya. Ia kemudian membunuh Habel dan akibatnya Tuhan mengutuknya dan Tuhan membuang dan melemparkannya dari tanah kelahirannya. Ia kemudian menjadi seorang pelarian dan pengembara. Dan tanah yang dikerjakannya tidak lagi memberikan hasil yang terbaik bagi Kain. Kemudian Raja Saul, akibat kedengkian dan kebencian yang ada dalam hatinya, maka ia kemudian tidak mampu mengendalikan dirinya. Ia berusaha membunuh Daud, dan tanpa disadarinya roh Tuhan sudah undur daripadanya. Dan kehidupannya kemudian berakhir dengan kematian yang sangat tragis. Lalu kemudian Haman, saudara. Haman yang betapa sangat membenci akan bangsa Yahudi, maka ia berusaha untuk membunuh semua bangsa Yahudi yang pada waktu itu ada di dalam pemerintahan Raja Ahasveros. Maka kemudian rencana ini digagalkan. Dan akibatnya Haman harus berakhir di tiang gantungan dan ia mati di sana. Saudara, inilah contoh-contoh orang-orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya. Dan berapa banyak Bapak Ibu hari ini tanpa sadar ketika kita dalam keadaan emosional, maka kita cenderung menjadi orang yang kemudian bersikap impulsif dan reaktif. Dan akibatnya kita kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak terkendali. Lalu kemudian kita terjebak dalam sebuah tindakan yang tanpa pertimbangan. Dan kita tidak lagi berpikir dengan akal sehat. Maka hal inilah yang kemudian membuat kita melakukan tindakan-tindakan yang kemudian didorong oleh naluri, oleh emosi kita, bahkan oleh nafsu yang ada. Sehingga jika hal ini kita biarkan berlarut-larut, maka ini akan membawa sebuah kerugian yang besar, bahkan bisa membawa kehancuran
bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu saya berdoa pada pagi hari ini, mari belajarlah menjadi orang yang dapat menahan diri. Dan salah satu kuncinya untuk kita mampu dapat menguasai diri, maka kita tidak bisa mengendalikan segalanya dengan kekuatan kita. Kita butuh kuasa Roh Kudus. Mari hari ini berkatalah dengan Tuhan, Tuhan mampukan aku. Tuhan tolong aku, Roh Kudus mampukan aku untuk aku dapat menahan diri. Dan saya percaya ketika kita banyak berdoa dan kita bersandar dan memohon akan pertolongan Roh Kudus, maka kita akan dimampukan Bapak Ibu untuk dapat menguasai diri. Dan memang berbicara tentang menahan diri atau penguasaan diri ini tidaklah mudah. Ini merupakan sebuah proses kehidupan. Namun saya percaya oleh karena pertolongan Roh Kudus, maka kita pasti akan dimampukan untuk melewati segala sesuatu. Karena ada banyak orang tanpa sadar, ketika ia hidup tanpa pertolongan Roh Kudus, maka yang terjadi, mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak terkontrol, dan mereka melakukan hal-hal yang tidak dapat dikendalikan dan mengakibatkan hal-hal yang membawa sebuah kehancuran dan kerugian. Berapa banyak orang yang emosi, mereka melakukan tindakan yang salah, mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, melakukan tindakan yang kasar, bahkan ada juga orang-orang yang melakukan tindakan yang di luar akal sehat. Seorang suami dengan kasarnya menempeleng istrinya, memukul istrinya, menghajar anaknya hingga mati. Saudara, inilah contoh-contoh orang-orang yang tidak mampu mengendalikan diri. Tahukah Anda, penguasaan diri dalam bahasa Yunani-nya adalah ekrateia. Ini adalah sebuah kemampuan untuk mampu mengendalikan diri sehingga tidak terbawa arus oleh perasaan dan melakukan tindakan-tindakan yang kemudian tidak terkendali. Saudara, mari hari ini mintalah kepada Tuhan. Berdoalah dan minta pertolongan Roh Kudus. Saya percaya Tuhan akan memampukan kita untuk dapat menahan diri. Sehingga kita menjadi orang yang lebih tenang, kita bersikap yang lebih bijak, dan kita melakukan tindakan-tindakan yang lebih berhati-hati, dan kita akan menjadi pribadi yang lebih dewasa dan matang dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.